Ibu, anak laki-laki kita hari ini sholatnya di mana? Saudara kita di mana? Suami kita di mana? Ini harus menjadi evaluasi bagi kita semua. Ya, ketika masjid yang begitu mewah, begitu indah, penuh dengan fasilitas yang begitu luar biasa ini, kemudian kalau tidak diisi oleh orang hebat, maka sayang betul. Maka saya menghimbau kepada diri kita semua, ibu, ya, mulai hari ini tidak ada cerita lagi suami, tidak ada cerita lagi anak laki-laki kita, terutama yang sudah balik. Mereka harus sholat di mana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Ibu-ibu yang saya hormati, Majelis Taklim MT Al-Muhajirin, ya. Kita lanjutkan kajian kita pada bab fadl salatul jamaah wujubiha, tentang bab fadilah salat berjamaah dan kewajibannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri dengan 27 derajat. Hadis ini, ibu-ibu, memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang sholat secara berjamaah dengan orang yang sholat sendiri tentu fadilahnya berbeda. Orang yang sholat sendiri, ibu, orang yang sholat sendiri akan mendapatkan 1 pahala. Sedangkan orang yang sholat secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan 27 pahala. Tentu sholat berjamaah itu yang paling afdal di mana? Di masjid. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang 3 amalan yang kalau dilakukan akan menjadi orang itu derajatnya tinggi. Dan 3 amalan ini akan mampu menghapus dosa-dosa seseorang. Satu di antara yang 3, ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyiyal aqdam ilal jamaah. Langkah kaki yang senantiasa menuju tempat berjamaah itu, setiap langkah kakinya akan diangkat derajatnya dan akan menggugurkan dosa-dosa kecilnya. Sehingga fadilah orang yang salat berjamaah itu bukan hanya saja ketika dia takbir, tetapi langkah kakinya menuju tempat dia salat berjamaah akan terhitung sebagai salah satu amalan yang akan mampu mengangkat derajatnya dan akan mampu menghapus dosa-dosa kecilnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu, setiap orang yang berwudu di rumahnya, ya, kemudian dia datang ke masjid, tidak ada pembicaraan antara dirinya dengan orang lain, kemudian dia masuk ke masjid, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia salat 2 rakaat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa masa lalunya, artinya dosa-dosa kecilnya. Nah, ini keutamaan orang yang kemudian senantiasa menjaga salat berjamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
juga pernah memberikan keterangan dalam hadis yang sangat populer. Nanti di hari kiamat itu, di saat peristiwa yang disebut dengan mahsyar, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian, dan tidak dikhitan bagi kaum laki-laki. Maka amalan pertama kali manusia akan dihisab apa? Salat. Wa in salaha salaha sa'iru amalihi. Apabila salatnya baik, maka bisa dipastikan yang lain baik. Wa in fasada fasada sa'iru amalihi. Apabila kemudian tidak baik, maka jangan-jangan amalan yang lain itu kemudian susah kemudian untuk diperbaiki. Disitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu membutuhkan satu keajaiban. Salah satu keajaiban yang Allah datangkan bagi orang-orang di padang mahsyar itu apa? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang kemudian hatinya terpaut dengan masjid. Kalau dia sholat di rumahnya tanpa uzur misalnya, ya, seolah-olah ada yang hilang pada dirinya. Kalau dia sholat di pasar sendiri, dia sholat di kantor sendiri, dia sholat di rukunya sendiri, seolah-olah ada yang hilang pada dirinya, ada value, ada nilai yang hilang. Dari sini kemudian kita memahami, Bu, bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, dengan nilai pahala yang akan didulang itu adalah 27 derajat. Terutama bagi siapa? Bagi kaum laki-laki. Maka kita berbahagia pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu luar biasa ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan keterangan, Ibu. Model laki-laki yang senantiasa sholatnya di masjid, zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, maghrib di masjid, subuh di masjid, isyaknya di masjid, kata Nabi, idza ra'aitumur rajula ta'ahadul masjid fashhadu alaihi bil iman. Apabila kalian melihat orang mondar-mandir di masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya di masjid, fashhadu alaihi bil iman, dia saksikan dia orang beriman. Ibu, anak laki-laki kita hari ini sholatnya di mana? Saudara kita di mana? Suami kita di mana? Ini harus menjadi evaluasi bagi kita semua. Ya, ketika masjid yang begitu mewah, begitu indah, penuh dengan fasilitas yang begitu luar biasa ini, kemudian kalau kemudian tidak diisi oleh orang hebat, maka sayang betul. Sayang betul. Maka saya menghimbau kepada diri kita semua, Ibu, ya. Mulai hari ini tidak ada cerita lagi suami, tidak ada cerita lagi anak laki-laki kita, terutama yang sudah balik. Mereka harus sholat di mana? Masjid. Ya. Hadis pertama dari bab ini. Hadis yang kedua, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati, salatnya orang secara berjamaah, tudha'afu ala salatihi fi baitihi. Orang yang salat berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Tudha'af itu artinya dilipat gandakan. Ala salatihi fi baitihi, daripada mereka-mereka yang salat sendiri di rumahnya. Sudah salat sendiri, salatnya di mana? Di rumah. Dari sini kita mengerti bahwa laki-laki itu salatnya di mana? Di masjid. Salatnya dalam suasana berjamaah. Wa fi suqihi, dan lebih utama dari pasar. Salat berjamaah di masjid jauh lebih utama daripada salat di mana? Di rumah. Wa fi suqihi, di pasar. Berapa derajat? 25 dha'fan.
25 derajat. Kalau hadis yang tadi berapa? 27. Kalau sekarang orang yang sholat di masjid dalam keadaan dia berjamaah jauh lebih utama daripada dia sholat di rumah atau di pasar dengan 25 kali lipat. Wadzalika annahu, dan di satu sisi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kalau seandainya idza tawaddaa, itu baru dia salat berjamaah. Kata Nabi, wadzalika annahu idza tawaddaa. Lebih-lebih kalau seandainya dia mulai wudu di rumahnya. Di mana dia wudu, Bu? Di rumahnya. Perlu dicatat, fa ahsanal wudu. Kemudian dia memperindah wudunya. Seluruh rukun dan ketentuannya kemudian dia lakukan. Tsumma kharaja ilal masjid. Kemudian orang ini keluar dari masjid, keluar ke masjid. Artinya keluar dari rumahnya ke masjid. Dalam keadaan apa? Berwudu. La yakhrujuhu ila shalah, tidak ada niatnya keluar rumah kecuali untuk salat saja. Tidak dalam rangka menggibah orang, tidak dalam rangka menghina orang, tidak dalam rangka mengambil hak orang dan sebagainya. Betul-betul niatnya apa? Salat berjamaah, dari rumahnya berwudu, pakaian-pakaian yang rapi, pakaiannya wangi, pergi ke masjid. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun. Tidaklah setiap langkah kakinya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibu, setiap langkah kakinya akan dihitung sebagai satu derajat kebaikan. Setiap langkahnya akan dihitung kebaikan. Coba bayangkan, Ibu. Ibu rumahnya di pojok sana. Bayangkan berapa langkah kaki kita sampai masjid ini, Bu. Itulah nilai pahala yang akan didulang bagi kita semua. Enggak sampai di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hutta anhu biha khati'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus setiap langkah kakinya dosa-dosa yang pernah di masa lalu. Subhanallah ya. Salat berjamaah di masjid lebih afdal daripada salat di rumah sendiri atau di pasar, ya, dengan 25 derajat. Di sisi lain kalau kemudian dia wudunya di rumah, setiap langkah kakinya akan mendapatkan derajat pahala, dan setiap ayunan kakinya akan menghapus dosa-dosa di masa lalu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai di situ. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi. Apabila dia salat, lihat Ibu kalimatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza shalla lam tazilil malaikatu tusalli alaihi. Selama orang itu salat di masjid, Bu. Selama orang itu salat di masjid, mulai dari rumahnya dia jalan sampai dia datang ke masjid, sampai dia keluar, malaikat akan mendoakan. Ya, apa doa malaikat? Ghafarallahu lahu, ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosanya. Ya. Madama fi musallahu, selama dia berada di mana? Di dalam masjid. Apa kata malaikat? Allahumma salli alaihi. Ya Allah berikanlah keselamatan bagi si fulan. Ya Allah ampunilah si fulan. Ya Allah rahmatilah si fulan. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatil si fulan. Ini siapa? Malaikat. Wala yazalu fi salati intadhara salah. Begitu juga sampai dia salat selesai. Ibu subhanallah ya. Nanti ini tolong dibacakan hadis ini ke siapa? Ke suami. Tolong hadis ini dibacakan ke suami. Tolong hadis ini dibacakan ke anak-anak laki-laki kita. Ibu siapa? Bu siapa? Hah? Bu Toto. Nah, Bu Toto nanti dibacakan hadis ini.
Walaupun sudah kemudian apa? Istiqomah, bacakan lagi. Bu siapa? Bu ini. Bu Sulis, bacakan lagi suami. Bu Erni, bacakan lagi Bu. Supaya apa? Supaya semangat lagi. Gitu. Semua dibacakan Bu. Termasuk anak-anak laki-laki kita. Baik. Ini fadilah yang begitu luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna athqalas salati 'alal munafiqina salatul isya'i. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibu, sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang yang ada dalam hatinya sifat kemunafikan. Lihat Bu, sifat kemunafikan. Pertama, salatul isya, salat isya. Wa salatul fajri, dan salat subuh. Dua salat ini biasanya orang yang jiwanya masuk kategori sifat kemunafikan, maka berat sekali untuk datang ke mana? Ke masjid, terutama salat isya dan salat subuh. Apa kata Nabi, Bu? Walau ya'lamuna fihima la'atauhuma walau habwa. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibu, kalau seandainya seseorang laki-laki dia mengerti, tahu bagaimana fadilah salat isya dan salat subuh di masjid, maka dia akan datang walau dalam keadaan merangkak. Ibu tahu merangkak ya? Tahu merangkak ya? Walaupun dia tidak bisa jalan dengan normal, maka dia akan merangkak sampai ketemu dengan masjid. Karena banyak yang nggak tahu fadilahnya, maka banyak yang sholat di rumahnya, banyak yang masih ngopi di rumahnya, banyak yang masih nonton sinetron, banyak yang nonton berita, banyak yang masih bercanda dengan istri dan anak-anaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ya'lamuna fihima, kalau seandainya mereka mengerti, tahu betul apa fadilah salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, kata Nabi, la atauhuma walau habwa, mereka akan datang dalam keadaan merangkak. Halo Bu, ini sayang betul kalau suami nggak diingetin dengan hadis ini, Bu. Karena ibu nggak punya kewajiban untuk datang ke masjid. Yang punya kewajiban itu siapa? Suami. Kalau suaminya nggak tahu, nggak ngaji, berarti siapa yang berkewajiban yang ngasih tahu? Istri. Istri sudah dapat ilmu dari ustadz, ditransfer ilmunya. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqama, thumma amura rajulan fayusalli bin nas, thumma intalaqa ma'i birijalin ma'ahum hizamun minal hatabi ila qaumin la yashhaduna as-salata fauharriku alaihim buyutahum bin nar." Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibu, laki-laki yang enggak sholat berjamaah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan minta seseorang untuk kemudian jadi imam, kata Nabi. Kemudian
saya akan datang ke mereka bersama orang-orang, kata Nabi, membawa, kalau bahasa kita hari ini, membawa obor, Bu. Lau harriku buyutahum, kalau mereka tidak datang berjamaah saya akan bakar rumahnya. Ibu, kalau hadis ini dipraktekin hari ini, kira-kira banyak gak rumah yang akan dibakar? Hah? Jangankan jauh, Bu, rumahnya di depan masjid saja masih kemudian malas. Sehingga seorang ulama mengatakan, kafa aliman bil munafiki ayyakuna ar-rajula jaral masjid walam yurafihi. Ada orang punya rumah di depan masjid, di samping kanan, samping kiri, di belakang, dengar azan, dengar iqamat, tapi nggak pernah kelihatan batang hidungnya di masjid. Fix, kata ulama, dia orang munafik. Halo? Kok serem banget ya pengajian ini ya? Ini bukan kata saya, kata Nabi SAW. Coba lihat, kata Nabi SAW, "Tsumma intalaqa ma'i birijalin ma'hum hizamun minal hatabi ila qaumin la yashhaduna salata wa harriqa 'alaihim buyutahum binnar." Orang yang enggak datang ke masjid itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah berkumandang azan, maka saya akan suruh ya orang lain untuk menjadi imam, maka saya akan datangi rumah-rumah yang tidak datang ke masjid, penghuninya saya akan bakar rumah mereka. Berarti kalau seandainya Nabi tegas mengatakan seperti ini, kira-kira ini perkara remeh atau serius, Bu? Serius. Ini cocoknya diceramain ke siapa? Nah, ini kan sudah ada apa namanya? Sudah ada channelnya sekarang, Bu. Nah, nanti lihat di YouTube-nya. Nanti share ke bapak-bapaknya. Ibu biar tidak dimarahin, nanti ustadznya aja. Nih kata Pak Ustadz tadi gini, tolong. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanya, Bu? Silakan. Pelan-pelan aja, Bu, ngajinya sekarang nih. Saya nggak mau cepet-cepet. Hilang semua materinya kayak kemarin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, kan biasanya di pihak Islam yang penting mereka sholat di masjid berjamaah ya Pak ya, walaupun di musola ya Pak ya. Kan kalau di kantor suka ada musola tempat itu nggak apa-apa ya Pak? Iya. Baik. Gimana kalau seandainya di kantor ada musola? Ya, tentu nilai pahalanya sama. Tapi yang afdol adalah sholat di masjid. Karena masjid itu adalah ya disebut dengan Baitullah, rumahnya
Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu Bu ya. Salam. Tadi kita belum jelasin pada sebelumnya bisa Mesir. Bilangnya tadi kita jelasin. Baik. Ibu, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara spesifik orang itu akan terindikasi sebagai orang munafik ketika berat baginya untuk mengayuhkan kakinya ke masjid kepada dua sholat ini, sholat subuh dan sholat isya. Pertanyaannya kenapa? Pertama, sholat subuh itu ketika manusia terlelap dalam tidurnya, karena tidak semua orang bisa bangun pagi. Dan Nabi SAW memberikan apresiasi Bu, keutamaan orang sholat subuh berjamaah. Barang siapa yang sholat subuh dalam kegelapan menuju masjid, maka nanti di kuburnya maka akan mendapatkan apa? Cahaya. Dalam hadis yang lain diceritakan, orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, berarti qobliyah subuh nih, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada seluruh seisi dunia ini. Ibu salat subuh 2 rakaat sebelum subuh, ya, disebut dengan qobliyah subuh. Qobliyah subuh ya. Rakaat pertama dia baca Al-Fatihah, dia sambung dengan qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua dia sambung dengan Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat ini khairun minad dunya wa ma fiha. Itu jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ibu, kalau hari ini ada orang paling kaya di Jati Keramat ini, di Pondok Gede ini, di kota Bekasi ini, coba Bu sebutkan satu nama. Siapa yang merasa paling kaya di Jati Keramat ini, Bu? Ibu Erni? Hah? Ini contoh. Ibu Ani. Ada nama Ibu Ani? Ibu Ani mana? Ada 2 ini. Ibu yang di belakang, yang di tengah, yang sakit kakinya? Ibu Eli, tadi katanya Pak Ustadz kita mau diajak ke gacuan katanya gitu. Ibu Eli, kalau ada orang paling kaya di Jati Keramat ini, kalau dia tidak sholat subuh berjamaah atau sholat meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, dia tidak ada apa-apanya. Daripada orang yang datang ke Masjid Muhajirin sebelum sholat berjamaah, dia sholat 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Nah, ini fadilahnya Bu ya. Sehingga kata Quran, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Hafidhu itu artinya jagalah salat-salat 5 waktu, dan terkhusus salat wusta. Ibu, apa arti salat wusta? Itu 3 pengertian ulama. 1 bisa jadi salat asar, 2 bisa jadi salat isya, dan ketiga bisa jadi salat subuh. Karena di 3 waktu atau 2 waktu inilah orang-orang yang punya penyakit kemunafikan itu berat baginya melangkahkan kakinya ke masjid. Mungkin kalau zuhur sekalian makan, ya kan? Maghrib sekalian dia istirahat. Tapi kalau sudah isya itu kadang-kadang, subuh itu kadang-kadang berat bagi mereka. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Ibu, punya anak laki-laki, punya suami, ya, itu senang ke masjid
ya itu alhamdulillah. Walaupun main HP-nya kuat nggak masalah. Ada kan? Tenang ke masjid tapi main gadget nggak apa-apa. Itu aja dulu nggak apa-apa. Alhamdulillah. Daripada sudah main gadget banyak, sholat malas. Gitu. Lanjut ya. Dari Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, "Shallaitu ma'a Rasulillah." Saya pernah salat bersama Nabi. Raka'ataini qabla adh-dhuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Berarti maksudnya di sini apa? Qabliyah zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal jum'ati, dan 2 rakaat setelah Jumat. Setelah Jumat sunnahnya apa? Salat 2 rakaat. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Dalam lafaz Bukhari, artinya Imam Bukhari membawakan satu hadis dari Abdullah bin Umar dengan lafaz anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajadataini khafifataini ba'dama yatlu'ul fajr wa kanat sa'atan la adkhulu ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha. Ini sahabat namanya Abdullah bin Umar telah berkata kepadaku Hafsah. Hafsah ini siapa? Istrinya Nabi. Berarti Abdullah bin Umar ini bercerita kepada saudarinya, diceritakan kepada saudarinya. Jadi Abdullah bin Umar ini diceritakan oleh Hafsah. Hafsah itu istri Nabi, berarti saudara ya. Hafsah itu pernah mengatakan, kata Abdullah bin Umar, telah berkata, kana yusalli sajadataini khafifataini. Nabi itu pernah salat 2 rakaat khafifataini, ringan. Ba'dama yatlu'ul fajrus, setelah fajar terbit. Setelah apa? Fajar terbit, Bu. Artinya apa? Setelah berkumandang azan Allahu Akbar, maka disunahkan salat 2 rakaat khafifataini, walaupun tidak harus panjang, pendek saja. Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, Kulhu. Ini kata siapa? Kata Hafsah, bercerita kepada saudaranya siapa? Abdullah bin Umar. Dia melihat Nabi SAW setelah masuk waktu subuh, beliau sholat 2 rakaat ringan saja. Terakhir, Ibu, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, telah berkata Aisyah, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahuda minhu ala raka'atainil fajr. Nabi itu tidak pernah sangat menjaga dari sekian banyak solat-solat sunnah itu kecuali 1. Apa itu? Solat qabliyah subuh. Kata Sayyidina Aisyah, sekali lagi, Ibu, Nabi itu sangat perhatian sekali terhadap solat-solat sunnah, terutama solat subuh. Sangat perhatian. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini qabla al-fajri khairu minad dunya wa fiha. Orang yang solat subuh kemudian dia solat 2 rakaat sebelum berjamaah jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat memperhatikan itu, Ibu. Makanya Ibu, kalau bisa anak itu dibangunkan sebelum waktu azan berkumandang. Kenapa? Kalau azan berkumandang, kadang-kadang lewat qobliyah subuhnya. Belum dibangunin 5 menit, belum ke kamar mandinya, belum nunggu ayahnya lama betul di kamar mandi. Ya buruan, bentar dulu 2 menit, bentar dulu udah 5 menit, bentar dulu 10 menit. Belum pakai baju, belum pakai sarung, belum pecinya taruhnya di mana. Dia yang punya peci nanyanya ke maknya, "Mak, peciku di mana?" Betul nggak, Bu? Bukan anaknya saja, termasuk bapaknya. Pecinya, urusan peci, Ibu, itu nanyanya ke siapa? Bapaknya. Pernah nggak, Bu, sabuknya suami itu tanyanya ke ibu? Pernah nggak? Kacamatanya suami nanya ke mana? Ke ibu. Semua ke ibu. Maka kata ummun itu, Bu, sesuatu yang dituju. Makanya ibu kalau kemudian suaminya sedikit-dikit umi, sedikit-dikit mama, sedikit-dikit bunda, mana peciku, mana sarungku, mana kacamataku, itu maknanya ibu itu tempat tujuan. Makanya ibu jangan marah-marah. Yang punya peci siapa? Yang ditanya siapa? Ada nggak yang ngomong gitu, Bu? Selalu udah ketemu, ada ibu-ibu saya lihat, ya saya dengar, ya, ibu, tasku di mana? Makanya kalau nyari pakai mata, ada nggak begitu? Kalau cari pakai mata. Kita nyari tas, dijawabnya kalau nyari pakai mata. Itu ibu-ibu banget itu. Maka subhanallah, ibu-ibu itu besar sekali pahalanya. Dia bisa jadi tidak berangkat ke masjid, tetapi memfasilitasi suami, sarungnya, baju kokonya, pecinya, sandalnya yang salah sebelah lah, subhanallah. Itu besar sekali pahalanya, Ibu. Ada bapak-bapak di masjid itu, Bu, dia bawa sandal swallow, pulang-pulang bawa sandal bagus. Bukan untuk nyuri, Bu, memang lupa dia, Bu. Makanya ibu-ibu ini ya terus mendampingi suami. Terus apa? Dampingi suami. Gitu ya. Baik, Ibu, ini kaitan dengan fadilah salat berjamaah dan kewajiban bagi kaum laki-laki. Baik. Bagaimana kalau seandainya sholat subuhnya kesiangan? Contoh subuh hari ini jam 4.45, tiba-tiba azan sudah berkomandang, belum bangun. Qomat sudah berkomandang, belum juga bangun. Jamaah Masjid Al-Muhajirin udah pada bubar, tinggal sampai 5:30 baru bangun tuh. 5:30 baru bangun. Sementara lagi suruk, masih nonton, lihat HP, WA siapa ya tadi malam. Baru ke kamar mandi. 10 menit di kamar mandi, sebentar lagi sudah isyraq. Nah, kira-kira boleh nggak saya sholat qobliyah subuh? Hukumnya boleh. Maka sholat 2 rakaat, kemudian qomat, kemudian sholat subuh. Ya, maka ibu kalau bisa, ya ibunya yang duluan lebih bangun, lebih dulu bangun. Ya mungkin anaknya capek, ya ibunya lebih dulu bangun. Biasanya kalau ibu-ibu kan cepat bangunnya, betul? Hah? Kan ada orang bilang ini tidur kayak
apa? Kayak kebo. Ya. Jangan bilang gitu. Baik, Bu. Ada lagi? Silakan. Ada yang mau ditanya? Silakan, Bu. Kalau misalnya suami qobliyah subuhnya di rumah, mau Ustaz? Baik. Bagaimana kalau sholat subuhnya di rumah? Qobliyah subuhnya di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus sholat fi baitihi. Seafdal sholat itu di rumah. Seafdal sholat itu afdalus sholat fi baitihi. Seafdal sholat itu di mana? Di rumah, illal maktubah, kecuali yang wajib. Makanya Ibu, kalau seandainya ada waktu sisa, ya, Allahu Akbar, kemudian sudah keadaan wudu, maka sholat 2 rakaat di rumah jauh lebih baik daripada sholat di. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa sholat itu di rumah, kecuali yang wajib. Tapi kalau seandainya nanti sudah sholat di rumahnya, kemudian ada ketinggalan sholat jamaahnya, maka dia bisa menyegerakan menuju masjid dan dia sholat di masjid. Tetapi seafdal sholat itu di mana? Di rumah. Seafdal sholat di rumah. Illal maktubah, kecuali yang wajib. Bagi perempuan bagaimana? Bagi perempuan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u hima Allah ilal masajid. Jangan kalian mencegah wanita-wanita kalian atau budak-budak perempuan kalian atau anak-anak perempuan kalian untuk menuju masjid. Kalau mereka mau datang ke masjid, silakan. Tidak boleh dicegah, tidak boleh dilarang. Dengan ketentuan apa? 1, menutup aurat. 2, tidak berbaur dengan laki-laki perempuan. Dan 3, dia bisa menjaga dirinya mulai dari pintu rumahnya sampai pintu masjid. Alhamdulillah hari ini di perumahan, ya, infrastrukturnya sudah mulai modern. Di sana sini ada CCTV. Ya, berangkat dengan suami, berangkat dengan anak, boleh enggak? Boleh. Jauh lebih afdol. Ya. Dan kalau seandainya wanita itu kemudian mau ke masjid, maka jangan dicegah. Silakan saja, bagi wanita opsi boleh sekolah di rumah, boleh sholat di masjid. Ada lagi? Silakan. Baik, Ibu. Ada lagi? Dan kita berharap, Ibu, kalau bisa bukan hanya saja kita sholat di Masjid Al-Muhajirin ini. Kalau kita bisa sholat di 3 tempat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashaddur rihala illa bi thalathati masajid. Jangan susah-susah cari masjid, kata Nabi. Kalau bisa datang ke 3 masjid ini. 1, masjidi hadza, masjidku, kata Nabi. Masjid Nabi itu di mana, Ibu? Di Madinah, namanya Masjid Nabawi. Berapa keutamaan orang yang sholat di Nabawi, Ibu? Sekali Ibu sujud di Nabawi, itu jauh lebih baik daripada Ibu sholat 1000 kali di Pondok Gede ini. Pahalanya luar biasa. Dan kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Haram, dan Masjidil Haram. Di mana itu? Di Makkah. Berapa pahala yang akan didapatkan bagi seseorang yang sholat sekali, maka sama dengan sholat 100.000 kali.
Dan ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Aqsa. Orang yang sholat di Al-Aqsa sekali sama dengan orang sholat 500 kali. Ibu, niatkan dalam hati, azamkan dalam hati, niatkan baik-baik mulai dari sekarang. Ya Allah, jangan cabut nyawa saya sampai saya datang ke Baitullah. Ya Allah, jangan pernah cabut nyawa saya sampai saya ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan engkau cabut nyawaku sampai saya sholat 2 rakaat minimal di Masjidil Aqsa, masjidnya para nabi dan para rasul. Jadi harus ada apa? Niat yang kuat, Bu. Gimana caranya? Ibu bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, ya. Kapan itu Pak Ustadz? Ya sekarang niatkan. Makanya ibu, ya, yang sudah berangkat haji minta kepada Allah, yang sudah berangkat umrah minta kepada Allah supaya dipanggil terus. Makanya ketika dipanggil Allah, maka jawaban kita apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba sama-sama ibu, 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu, kalau dengar kalimat ini kira-kira pengen kemana? Pengen kemana? Ke Mekah. Saya doakan ibu-ibu semua kita ini mudah-mudahan bisa berangkat umroh gratis, haji gratis. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu nanti bisa berangkat tanggal 18. Kita ketemu di depan Ka'bah. Serius, Bu. Yang paling kencang aminnya kita doakan mudah-mudahan bisa berangkat gratis. Saya sering, kan pernah saya cerita. Tahun 2013 saya punya kajian di Depok. Ibu, siapa yang paling kencang aminnya di majelis ini, mudah-mudahan nanti kita ketemu di depan Ka'bah. Ini cerita, ini cerita. 2014 lagi tawaf ibu. Ketika tawaf, masya Allah, ini ibu ini mengatakan assalamualaikum Ustaz. Saya ini jamaahnya Ustaz. Dulu waktu di majelis bilang siapa yang paling kencang aminnya, mudah-mudahan kita ketemu depan Ka'bah. Hari ini kita aminkan bersama. Mohon dicatat tanggal 11 Agustus 2025 jam 14.07 kita aminkan yang paling kencang aminnya, mudah-mudahan kita ketemu di Arafah tahun depan. Kita ketemu di tahun ini di depan Ka'bah. Kita ketemu di makam Baqi. Kita ketemu bersama rombongan yang berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti mudah-mudahan kita satu rombongan menuju Baitul Aqsa. Siapa yang mau ibu? Oke, hari ini kalau gitu ya, lihat-lihat travel haji umroh, kira-kira saya mau pakai yang mana? Pastikan bapak ibu lagi. Pastikan yang sudah dikenal. Yang sudah dikenal. Supaya ibu-ibu tidak tertipu. Mau pakai Ustadz A boleh, mau pakai Ustadz B boleh, mau pakai Ustadz C boleh. Makanya saya nggak pernah promosi bu, walaupun punya travel umroh nggak mau saya. Yang promosi mah santri aja nih, santri saya. Yang putih ini namanya Mas Waldi Algantangi namanya. Beliau ini manajer travel umroh saya. Nah nanti izin bapak ibu ya, akan mempresentasikan sedikit terkait dengan program saja. Siapa tahu nanti ibu-ibu semua keluarga kita bisa melihat Ka'bah. Ya. Baik ibu. Kita lanjut sedikit saja.
ya. Kenapa harus pergi ke Baitullah? Kenapa harus pergi ke makam Nabi, ke Masjid Nabawi? Kenapa kita pergi ke Masjidil Aqsa? Karena tidak ada tempat yang paling indah di dunia ini kecuali di masjid. Terutama 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Dan ingat kata Ibu, kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyaf'al." Kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa meninggal dunia di kota Madinah, maka meninggallah di kota Madinah, kata Nabi. Kenapa? Fa inni asyfa'u lahu yaumal qiyamah. Bagi orang yang meninggal dunia di kota Madinah, maka Nabi akan memberikan syafaatnya nanti dari kiamat. Terakhir saya tutup, Bu. Terakhir saya tutup dengan sebuah kisah. Kisah ini cukup viral waktu itu di Saudi. Bagaimana seorang pendosa yang tidak pernah sholat sebelumnya, dia baru hanya sholat sekali, kemudian dia sujud, kemudian tidak bangun-bangun lagi. Ada seorang da'i, itu dari Maroko, ustadz dari Maroko, syekh dari Maroko, alim, orang alim, bermimpi ketemu Nabi selama 3 malam berturut-turut. 3 malam berturut-turut. Syekh ini kemudian di dalam mimpinya itu didatangi Nabi SAW. Dan orang yang ketemu Nabi dalam mimpinya itu tidak sembarangan, kata Nabi. Syekh ini diperintahkan oleh Nabi untuk memberikan kabar gembira bagi seorang laki-laki yang berada di Mekah, bahwasanya dia ahli surga. 3 malam berturut-turut, Ibu. Syekh ini bermimpi, dalam mimpinya ketemu Nabi, dan Nabi mengatakan ada di Mekah itu seorang laki-laki, dia ahli surga. Kasih tahu dia. Maka Syekh ini kemudian membeli tiket berangkat ke Saudi, pergi ke Mekah. Kemudian dia ketemu dengan teman-temannya sesama dai. Kemudian dia bercerita tentang mimpinya. Maka dia datang kepada orang yang dituju. Dicari tuh, Bu. Diumumkan. Dicari orang itu, mana yang dimaksud? RT-nya ini, RW-nya ini, sukunya ini dan sebagainya. Ketemulah pada akhirnya dengan, ya mungkin kita bisa sebut dengan RT-nya, kepala keamanan di situ. Kenal si Fulan bin Fulan? Iya. Saya mau ketemu. Kenapa? Saya bermimpi, kata Syekh ini, dalam mimpiku itu ketemu Nabi, dan Nabi memerintahkan untuk mengasih kabar kepada si Fulan, dia ahli surga. Maka si RT tadi mengatakan gak mungkin, dia gak pernah sholat. Kaget dia. Ya sudah, saya gak peduli, saya pengen ketemu sama orangnya, kata Syekh ini sama teman-temannya. Kemudian dia ketemu orang, Bu. Dia ketemu orangnya, ternyata dari tampilannya orang ini jauh dari agamis. Gak sholat, hura-hura, masih muda. Kemudian ditanya oleh Syekh ini, wahai Fulan, apa amalanmu? Sehingga Nabi SAW dalam mimpiku datang memberitahu kepadaku untuk memberitahu Anda termasuk ahli surga. Gak ada amalanku, kata siapa? Kata laki-laki ini. Sampai dia ulang mikir, Bu. Oh, apa amalanku kira-kira? Sampai dia ketemu amalannya, Bu. Di samping rumahnya itu ada seorang janda yang ditinggal suaminya, punya anak 3. Laki-laki ini memiliki gaji, setengah gajinya 50%-nya dia kasih kepada janda itu tanpa dinikahi. Ikhlas betul dia. Dia yang tahu hanyalah dirinya dengan si janda itu. Dia transfer. Dan gak pernah ngomong sama orang. Begitu saja dia kasih nafkah. Kata Syekh ini amalan Anda yang membuat Anda masuk surga.
Nggak cukup sampai di situ, Bu. Kalau gitu sekarang kita pergi, kata Syekh ini, kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Masjidil Haram, kita sholat. Nggak siap, kata pemuda ini. Kenapa? Amburadul, Bu. Sudah, kata Syekhnya, mandi taubat. Mandi taubat, dia pakai pakaian yang paling bagus saat itu. Datang ke Masjidil Haram, sholat maghrib, Ibu. Kemudian dia takbir, sujud di rakaat pertama, rakaat kedua dan rakaat ketiga dia bangun lagi, maka orang ini meninggal dalam keadaan sujud. Disolati ribuan jamaah yang berada di Masjid Haram. Apa maksud cerita ini, Bu? Faedahnya apa? Kita berharap akhir daripada cerita kehidupan kita adalah husnul khotimah. Husnul khotimah. Maaf, saya cerita satu lagi. Real ceritanya hari Jumat kemarin di komplek tempat saya tinggal. Malam Jumat ada warga meninggal dunia usia 18 tahun. Usus buntu. Anak remaja masih kelas 2 SMA kalau tidak salah. Usus buntu, kemudian kronis kemana-mana. Singkat cerita, Koba meninggal dunia. Kemudian jam 10.30 pagi saya mau khutbah Jumat di Jatisari. Saya ditelepon sama warga, salah satu warga, Ustadz, ada warga yang meninggal dunia. Saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebentar Ustadz, ini konon beritanya sudah berpindah agama karena menikah dengan seorang non muslim. Ibu, orang ini sholat sering sama kita, sering sholat sama kita. Dia muslim, laki-laki, tapi menikah dengan non muslim yang pura-pura masuk Islam. Baru beberapa hari menikah, kemudian sakit, meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan apa? Non muslim. Saya bilang tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Sehingga inilah yang membuat merinding kita, Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman, kata Nabi, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang-orang di pagi hari dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, di sore hari dia sudah berpindah agamanya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia kafir. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Saya kasih doanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Doakan anak-anak kita dengan doa ini, Bu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa menjaga salatku. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Ini doanya siapa? Nabi Ibrahim. Dan kita berharap, Ibu, anak-anak kita, orang yang kita cintai, suami kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita, mudah-mudahan Ibu, ya, termasuk di antara golongan-golongan yang husnul khotimah. Berkumpul di dunia, berkumpul juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini, Ibu, ya. Karena sudah setengah 3, ya. Mudah-mudahan nanti Ibu sehat walafiat, ya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan anak keturunan kita soleh-soleha, hafiz Quran.
Kalau tidak punya anak hafiz Quran, minimal menantu yang hafiz Quran. Nah ini Bu, ini 3 ini santri-santri saya penghafal Quran semua Bu. Ini mereka sudah semester 6 ini. Semester 6 semua. Hafiz Quran semua, nanti tinggal dites saja. Kalau dia nggak bisa berarti grogi. Baik Ibu, izin beberapa menit untuk mungkin ada yang mau memberikan informasi terkaitan dengan program di pesantren. Boleh Bu ya? Baik. Ustadz Waldi silakan. Sekaligus Bu, mohon maaf saya ada acara lagi, ada kajian di Cibubur. Saya izin untuk mundur diri. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.